Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, suri teladan terbaik dalam akhlak, lisan, dan ketulusan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu penyakit hati yang paling gelap dan paling cepat membinasakan kebaikan seseorang adalah hasad, atau dalam bahasa kita disebut sebagai iri hati. Ia adalah api dalam dada yang tidak padam, racun halus yang menjalar tanpa disadari, bahkan bisa tinggal lama dalam hati meskipun tampak wajah berseri. Hasad bukan sekadar emosi negatif biasa. Dalam kitab Agung Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali membongkar hakikat hasad sebagai penyakit ruhani yang sangat berbahaya, bahkan lebih dahsyat dari permusuhan fisik. Ia ibarat api yang membakar kayu kering, sebagaimana sabda Rasulullah. Iri hati itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Makna hasad menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, hasad adalah keadaan di mana seseorang tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, baik berupa harta, ilmu, kedudukan, kecantikan, popularitas, maupun kemuliaan. Ia berharap agar nikmat itu hilang dari orang lain, meskipun ia sendiri tidak mendapatkannya. Bahkan lebih parah lagi, ia merasa sakit hati setiap kali saudaranya diberi keberkahan oleh Allah. Dari penyakit hati inilah lahir banyak kejahatan lainnya, ghibah, fitnah, permusuhan, bahkan pembunuhan. Bukankah kisah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia adalah akibat hasad? Qabil membunuh Habil karena hasad. Maka tak heran, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa penyakit hasad akan mendapat balasan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adalah 7 balasan bagi orang yang hasad, yang akan kita bahas satu persatu, dimulai dari bagian pertama ini. Balasan pertama, hati yang tidak pernah tenang. Balasan pertama dan paling langsung yang dirasakan oleh orang yang hasad adalah ketidaktenangan jiwa. Hatinya selalu gelisah, resah, dan penuh kegundahan. Setiap kali mendengar kabar baik tentang orang lain, hatinya bergetar bukan karena senang, melainkan karena terluka oleh keberhasilan orang lain. Imam Al-Ghazali menyebut orang yang hasad sebagai musuh nikmat, bukan hanya terhadap nikmat orang lain, tapi juga nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Mengapa? Karena ia tidak bisa menikmati hidupnya sendiri. Ia sibuk memikirkan mengapa si Fulan naik jabatan, mengapa si Anu makin populer, mengapa si ini dipuji banyak orang, padahal dirinya merasa lebih pantas. Saudaraku, tidakkah kita merenung bahwa kenikmatan hidup bukan terletak pada banyaknya nikmat, melainkan pada ketenangan jiwa? Namun bagi orang yang hasad, semua nikmat menjadi tidak berarti karena hatinya luka melihat orang lain bahagia. Ia makan enak, tapi tidak berselera. Ia tidur di tempat empuk, tapi mimpinya buruk. Ia kaya, tapi hatinya miskin. Inilah azab batin pertama yang Allah timpakan pada orang yang hasad, hidup tanpa kebahagiaan sejati. Karena tidak ada musuh yang lebih dekat dan paling menyakitkan selain hasad yang tumbuh dari dalam diri. Balasan kedua, terhalang dari keikhlasan ibadah. Balasan berikutnya adalah terhalangnya keikhlasan dalam ibadah. Orang yang hatinya dipenuhi hasad akan sulit mengikhlaskan amal. Ia akan beribadah bukan karena cinta kepada Allah, tetapi karena ingin dianggap lebih baik dari orang lain. Ia ingin dipuji sebagai orang paling alim, paling dermawan, atau paling saleh, dan ia tersakiti jika ada orang lain yang lebih menonjol dari dirinya. Imam Al-Ghazali menyebut ini sebagai riya yang ditopang oleh hasad. Ia menjelaskan bahwa hasad bisa mengubah niat seseorang dalam beramal. Ketika seseorang hasad kepada saudaranya yang sering dipuji karena ilmunya, maka ia pun mulai mengejar ilmu, bukan karena Allah, tetapi karena ingin mengalahkan saudaranya itu. Ia pun rajin tampil di hadapan manusia,
mengutip ayat dan hadits, bukan karena ingin mengajak kebaikan, tetapi karena ingin menyaingi popularitas orang yang ia hasadi. Akibatnya, ibadah yang seharusnya menjadi cahaya kehidupan, berubah menjadi gelap karena tercampur niat yang rusak. Dan ketahuilah, saudaraku, tidak ada amal yang diterima Allah kecuali yang ikhlas. Maka orang yang hasad bukan hanya gagal mendapatkan pahala, tapi amalnya bisa hangus tanpa terasa. Balasan ketiga, dijauhkan dari rahmat Allah. Di antara balasan yang sangat berat bagi orang yang hasad adalah bahwa ia dijauhkan dari rahmat Allah. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa sifat hasad adalah bentuk penentangan terhadap kehendak Allah. Mengapa? Karena hak Allah lah untuk memberi nikmat kepada siapapun yang Dia kehendaki. Maka orang yang hasad sejatinya sedang berkata, "Ya Allah, kenapa Engkau beri nikmat kepada dia, bukan kepadaku?" Ini adalah bentuk protes terhadap takdir Allah, dan itu adalah dosa besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa dekat dengan rahmat Allah, sementara dalam hatinya ada kebencian terhadap karunia yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya? Hasad menjadikan seseorang tidak rela terhadap ketetapan Allah, dan inilah yang menyebabkan turunnya azab. Ia tidak bersyukur atas apa yang telah ia miliki, dan selalu merasa kurang karena sibuk melihat apa yang ada pada orang lain. Maka, jika Allah mencabut rahmat-Nya dari hatinya, itulah balasan yang setimpal bagi ketamakan jiwanya. Balasan keempat, terjerumus dalam dosa lisan dan hati. Hasad tidak pernah tinggal diam dalam dada. Ia akan mencari jalan untuk keluar, dan jalan yang paling mudah adalah melalui lisan dan sikap. Maka dari hasad muncullah dosa-dosa lain seperti ghibah atau menggunjing, membicarakan kejelekan orang yang ia hasadi. Namimah atau adu domba menyebarkan keburukan untuk merusak nama orang lain. Tuduhan dusta dan fitnah, demi menjatuhkan orang yang ia iri terhadapnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hasad melahirkan keburukan berganda. Karena tidak hanya menyakitkan hati sendiri, tapi juga menyakiti kehormatan orang lain. Bahkan, bisa membuat seseorang terjatuh dalam kedustaan besar, karena ia tidak ingin orang yang ia hasadi dikenal sebagai orang baik. Ia sengaja mencari-cari celah, lalu menyebarkannya. Akibatnya, bukan hanya satu dosa, tapi deretan panjang dosa-dosa lahir dan batin menempel pada dirinya. Maka wajar bila balasan bagi orang yang hasad bukan hanya sekadar di dunia, tapi juga diperberat di akhirat. Karena lisannya menumpahkan racun, dan hatinya mengandung bara. Balasan kelima, hilangnya persaudaraan dan kasih sayang. Salah satu balasan yang menyakitkan bagi orang hasad adalah tercerabutnya ia dari ukhuwah dan kasih sayang sesama. Orang yang hasad tidak bisa membangun hubungan yang tulus. Ia berpura-pura ramah, tetapi menyimpan dendam. Ia terlihat tersenyum, tetapi dalam dadanya menyimpan luka. Hubungan seperti ini tidak akan bertahan. Cepat atau lambat, kebusukan hatinya akan tercium. Orang lain mulai menjauh darinya, karena merasa tidak nyaman. Ia pun akhirnya terasing di tengah manusia, bukan karena disakiti, tapi karena tidak mampu menyayangi. Imam Al-Ghazali menyebut bahwa di antara buah buruk dari hasad adalah matinya cinta dalam hati, baik kepada manusia maupun kepada Allah. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai, bila hatinya penuh dengan benci? Maka hasad menjadi racun bagi tali ukhuwah dan pembunuh bagi cinta sesama saudara seiman. Saudaraku yang mulia, 5 dari 7 balasan orang yang hasad telah kita jelaskan dan sungguh, semuanya adalah bentuk azab yang pedih di dunia sebelum datangnya siksa akhirat. Hasad bukan hanya menghancurkan kehidupan batin, tetapi juga memutus amal, merusak niat, dan mengasingkan diri dari rahmat Allah dan kasih manusia. Sebelum kita melanjutkan 2 balasan terakhir di bagian selanjutnya, mari kita renungkan sabda Nabi. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi.
Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah membersihkan hati kita dari rasa iri, dengki, dan permusuhan. Karena tidak ada hati yang benar-benar bahagia, kecuali hati yang lapang dan penuh syukur atas karunia Allah baik yang diberikan kepada kita maupun kepada orang lain. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah menelusuri 5 balasan mengerikan yang ditimpakan Allah kepada pelaku hasad, hati yang tidak tenang, terhalangnya keikhlasan ibadah, dijauhkan dari rahmat Allah, terjatuh ke dalam dosa lisan dan hati, serta hancurnya ukhuwah dan kasih sayang sesama. Kini, mari kita renungkan 2 balasan terakhir yang lebih dalam dan lebih menggetarkan, balasan akhirat yang membinasakan dan terhalangnya dari surga. Balasan ke-6, wajah yang gelap dan amal yang lenyap di hari kiamat. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin bahwa salah satu hukuman terbesar bagi orang yang hasad adalah kehinaan yang nyata di akhirat, yang tercermin dari gelapnya wajah dan gugurnya amal-amal baik yang pernah ia lakukan. Di hari kiamat, manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan hati mereka. Mereka yang hatinya bersih akan bersinar wajahnya, penuh ketenangan dan kegembiraan. Sebaliknya, mereka yang hatinya dipenuhi hasad dan kebencian, akan bangkit dalam keadaan wajah suram, gelap, dan hina, bahkan meskipun mereka dahulu dikenal sebagai ahli ibadah di dunia. Saudaraku, renungkanlah sabda Nabi berikut. Akan keluar suatu kaum dari umatku pada hari kiamat dengan pahala sebesar gunung Tihamah, namun Allah menjadikannya debu yang berhamburan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah kaum yang apabila bersendirian, mereka melanggar larangan Allah. Hadis riwayat Ibn Majah. Orang yang hasad sering kali menyimpan kebusukan hatinya rapat-rapat. Ia tampil saleh di hadapan manusia, tapi di saat sendiri, ia terus membakar dirinya dengan kebencian terhadap keberhasilan orang lain. Maka pada hari kiamat, Allah akan tampakkan isi hatinya yang sesungguhnya. Semua amal yang pernah ia kerjakan sholat, puasa, sedekah, bahkan haji bisa hancur karena hatinya dipenuhi iri dan kebencian. Imam Al-Ghazali menggambarkan keadaan ini sebagai kehancuran spiritual total, yakni ketika manusia menyangka dirinya mendapat pahala besar, tapi ternyata tidak ada satu pun yang tersisa. Hasad adalah penghapus amal yang lebih halus dari dosa besar, tapi jauh lebih mematikan. Balasan ke-7, penghalang surga dan sebab kehinaan abadi. Saudaraku, balasan terakhir ini adalah yang paling berat, karena tidak hanya menyakitkan, tapi juga menentukan nasib kekal seseorang. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menekankan bahwa hasad termasuk sifat yang bisa menghalangi seseorang dari masuk surga. Mengapa? Karena surga adalah tempat bagi hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan ruh yang ridha atas ketetapan Allah. Sedangkan orang yang hasad adalah orang yang tidak pernah ridha dengan keputusan Allah, tidak pernah puas, dan tidak pernah mencintai kebahagiaan orang lain. Rasulullah bersabda, tidak akan berkumpul dalam satu hati antara iman dan hasad. Hadis riwayat An-Nasai. Artinya, selama hasad itu masih hidup dalam hati, iman sejati tidak akan tumbuh sempurna. Maka orang yang terus memelihara hasad dalam hatinya, berarti telah memadamkan cahaya imannya sendiri. Dan orang yang tidak lagi bercahaya imannya, bagaimana mungkin ia bisa masuk ke dalam surga yang penuh dengan cahaya? Imam Al-Ghazali bahkan menyebut hasad sebagai pakaian iblis, karena hasad adalah alasan utama iblis diusir dari surga. Iblis tidak bisa menerima bahwa Adam, alaihi salam dimuliakan oleh Allah. Maka ia pun hasad, menolak sujud, dan membangkang. Maka siapapun yang masih memelihara hasad, ia sedang mewarisi sifat iblis, bukan sifat malaikat atau orang-orang saleh. Lebih menyedihkan lagi, orang yang hasad tidak hanya kehilangan surga, tapi juga mendapatkan kehinaan abadi. Ia akan merasa menyesal,
karena di dunia ia habiskan waktunya membenci nikmat orang lain, padahal ia bisa menggunakan waktunya untuk menambah amal, memperbaiki diri, dan mencintai sesama. Saudaraku, setelah menyimak ketujuh balasan bagi orang yang hasad baik di dunia maupun di akhirat, kita dapat melihat betapa beratnya akibat dari penyakit ini. Bahkan lebih berat dari zina, mencuri, atau membunuh, karena hasad sering kali tidak disadari, tapi terus tumbuh dan merusak dari dalam. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa hasad tidak hanya menghilangkan kebahagiaan dan amal, tapi juga menghapus semua nilai kebaikan yang mungkin tampak dari luar. Orang yang hasad bisa tampak sopan, santun, bahkan religius, tapi jika hatinya dipenuhi kebencian terhadap nikmat Allah yang dititipkan kepada orang lain, maka semua itu bisa sia-sia. Maka di akhir tulisan ini, mari kita renungkan firman Allah. Apakah mereka dengki kepada manusia yang bernama Muhammad lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Quran Surat An-Nisa 54. Dan juga sabda Nabi, jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Saudaraku, mari bersihkan hati, bangun ukhuwah, raih surga. Hasad adalah musuh tersembunyi dalam diri. Ia tidak terlihat oleh mata, tapi melukai dalam diam. Ia menghancurkan lebih cepat dari kemarahan, lebih berbahaya dari fitnah, dan lebih halus dari kemunafikan. Maka, orang yang ingin selamat dunia akhirat harus bersungguh-sungguh membersihkan hatinya dari hasad. Bagaimana caranya? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut beberapa langkah penting yang bisa kita ambil. 1. Sadari bahaya hasad, jangan anggap remeh. Ia racun mematikan. 2. Latih diri untuk rida terhadap takdir Allah dan nikmat yang dimiliki orang lain. 3. Doakan orang yang kita hasadi, semakin sering kita mendoakannya, semakin hati kita lunak. 4. Penuhi hati dengan syukur, orang yang bersyukur tidak akan sibuk dengan nikmat orang lain. 5. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain, setiap orang punya rezeki dan ujiannya masing-masing. 6. Minta perlindungan kepada Allah dari bisikan iblis dan godaan hati. 7. Bersihkan niat dalam setiap amal, karena amal yang didasari persaingan tidak akan diterima. Akhirnya, marilah kita berlindung kepada Allah dari penyakit hasad yang bisa membakar amal kita, merusak hubungan sesama, dan menghalangi surga. Jadikan hati kita bersih, penuh cinta, dan ridha atas karunia-Nya, baik yang kita terima maupun yang diberikan kepada saudara kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersih dari hasad, cinta terhadap sesama, dan ringan hati dalam menerima takdir-Nya. Amin. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.